Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahyal Islam bi ulumil ulama wa ahya ummatan bi nahdlatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa sayyidil asfiya sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Julasail ulama il kiram, para alim, para ulama yang hadir luar biasa. Bapak Ibu majelis pada malam hari ini dihadiri banyak sekali para ulama, para ustadz, ada Yai Solihin, ada Dr. Sofin, ada Yai Ahmad, dan semuanya yang belum bisa saya sebut satu persatu. Bapak Kepala Desa Cipecang, alhamdulillah. Walaupun sedikit sulit saya sampaikan, Pak. Tadi perwakilan dari tokoh agama memberikan sambutan ini ya seperti sampai Solihin. Kalau Bapak Ibu ketawa, saya ikut ketawa. Kalau Bapak Ibu diam, saya diam. Artinya biar saya kelihatan seperti Bapak Ibu paham bahasanya, padahal mas satu pun nggak tahu. Ya sedikit saya tahu, ada kata jelma, ada kayak macam-macam. Tapi saya tahu sedikit sekali, Bapak Ibu sekalian. Semuanya yang hadir pada malam hari ini, Swahibul Bed, Bapak Slamet, yang saya takdimi, dan semuanya Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang hadir pada majelis malam hari ini, semoga semuanya diberikan kesehatan, dilimpahkan rahmat, dan tentunya akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, saya luar biasa sekali bingungnya pada malam hari ini. Saya diminta Pak Yai Solihin untuk ikut, tak kira hanya ikut saja. Ternyata suruh ngomong di depan Bapak Ibu sekalian. Suruh ngomong apa, saya bingung. Di sini banyak guru-guru kita, banyak ulama-ulama kita. Saya dalil takut salah, saya nggak ngomong makin salah. Yang jelas hari ini saya mewakili dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Bapak Ibu sekalian. Jadi di Nahdlatul Ulama itu banyak sekali organ-organ atau badan otonom di dalamnya. Yang sering pakai baju goreng-goreng, yang sering jaga parkiran, jaga kiai, jaga ulama, itu ada Banser. Di bawah naungan Ansor pemudanya. Di bawah dikit Ansor yang usianya masih 20-an, ada yang namanya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kebetulan pada periode ini saya diamanai untuk menjadi Ketua Umum Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, badan otonom dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian, pada momen hari ini, momen Maulid Nabi, banyak sekali sholawat yang dilantunkan, banyak qasidah yang dilantunkan. Tapi Bapak Ibu harus tahu, ternyata Bapak Ibu sekalian apa? Ternyata peran ulama di Indonesia dan peran ulama hari ini itu sangat banyak, sangat luar biasa sekali. Bapak-bapak pernah nonton sepak bola? Kalau bapak pemimpin kita, presiden itu seperti striker, Pak. Yang jelas yang penting di depan gawang, cetak gol tugasnya. Terus ada lagi striker, apa itu pemerintah daerah, gubernur itu seperti gelandang, Pak. Gelandang itu ngirim umpan crossing, umpan lambung. Ketika diterima oleh presiden langsung jadi gol, Pak. Yang dicatat jadi gol siapa, Bapak Ibu sekalian? Tentu striker yang menggolkan. Jalan bagus, infrastruktur bagus, yang dicatat berhasil siapa, Bapak Ibu sekalian? Tentunya yang dicatat adalah presiden atau pemimpin yang membangunnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak tidak pernah berpikir ketika pertahanan diserang oleh tim lawan dan kita mau kebobolan, ada sosok back, ada sosok penjaga gawang, tapi itu tidak pernah tercatat, Bapak Ibu sekalian. Lah ternyata Bapak Ibu sekalian, ulama-ulama kita itu seperti back dan penjaga gawang. Saat negara ini kacau, Bapak Ibu sekalian, pertahanan terakhir adalah kiai, ulama, dan umat serta santrinya, Bapak Ibu sekalian. Contohnya, perlu contoh ternyata Bapak Ibu sekalian. Ketika negara ini baru lahir, Bapak Ibu sekalian, ternyata ujian datang. 1945 agresi militer Belanda datang.
Pertahanan negara kocar kacir. Tentara Nasional Indonesia baru lahir 5 Oktober. Di pertengahan bulan Oktober 1945 Belanda datang, Nika datang, Sekutu datang untuk mengambil alih lagi negara kita. Bung Karno bingung, tentaranya belum siap. Bung Tomo bingung, karena tentaranya senjatanya belum siap. Siapa yang didatengin pada waktu itu Bapak Ibu sekalian? Yang didatengin ternyata Kiai Mbah Hasyim Asy'ari. Dia mintai saran bagaimana hukumnya membela negara ini yang bukan negara muslim. Pendiri Nahdlatul Ulama Mbah Hasyim Asy'ari waktu itu bilang, hukumnya wajib membela negara kita ini yang sedang diserang walaupun bukan negara Islam sekalipun. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian? Tercetuslah resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober yang sering kita rayakan sebagai Hari Santri Nasional. Maka Bapak Ibu sekalian, peran ulama memang tidak pernah terlihat. Ulama tidak bisa membangun jalan, ulama tidak bisa membangun gedung, ulama tidak bisa memberikan bantuan secara finansial kepada Bapak Ibu sekalian. Tetapi ulama memberikan benteng-benteng soal akhlak, benteng-benteng soal budi pekerti kepada generasi muda hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, hari ini pengurus besar Nahdlatul Ulama mengangkat sebuah tema besar, yaitu apa Bapak Ibu sekalian? Yang namanya merawat jagat, membangun peradaban. Ini perlu saya terangkan, peradaban itu apa? Nanti nyambung dengan apa yang dikeluhkan oleh Pak Kades. Bapak Ibu hidup di Indonesia ini bisa menghirup udara, oksigen, bisa hidup tenang. Itu karena apa Bapak Ibu? Karena peradabannya sudah teratur. Yang bekerja, yang jadi guru mendidik anak-anak, yang apa itu, yang berdagang. Itulah kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan kita hidup ini di dunia yang aman, di dunia yang nyaman, di dunia yang tentram. Itulah peradaban yang sedang berlangsung di negara kita tercinta Bapak Ibu sekalian. Tetapi Bapak Ibu sekalian tentu perlu diingat, peradaban kita ini mulai dihancurkan Bapak Ibu sekalian. Dan penghancuran peradaban itu ada dua Bapak Ibu. Penghancuran secara fisik dan penghancuran yang non fisik. Penghancuran fisik jelas Bapak Ibu sekalian, digempur habis-habisan, dihancurkan. Contohnya apa Bapak Ibu? Sekarang yang terjadi atau dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Siapa targetnya Bapak Ibu? Target penghancurannya bukan bapak-bapak. Target penghancurannya ini bukan kaum laki-laki. Ternyata ada dua target penghancuran. Target yang pertama adalah para wanita, dan target yang kedua adalah generasi mudanya. Bapak-bapak pasti bertanya, kok memang laki-laki nggak penting? Tunggu dulu. Perempuan kenapa dihancurkan? Karena perempuan adalah penghasil generasi. Betul Bapak? Siapa yang mendidik anak-anak kita? Ternyata madrasah pertama bagi anak-anak kita adalah ibu. Madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama. Maka ketika terjadi hari ini banyak narkoba, banyak tawuran, pertanyaannya, peran ibu-ibu sebagai madrasah pertama itu bagaimana? Makanya kita masuk pada tahap yang kedua. Ada penghancuran peradaban yang non fisik, tidak terlihat. Yang dihancurkan pertama adalah perempuannya. Dengan apa Bapak Ibu sekalian? Dengan merusak akhlak dan moral para perempuan. Target penghancuran yang kedua apa Bapak Ibu sekalian? Target penghancuran yang kedua adalah melalui generasi muda. Maka saya bagian dari generasi muda Nahdlatul Ulama. Kita lihat generasi muda sekarang, suka tawuran, macam-macam di jalanan. Dan ini menjadi konsen penting bagi kami di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama untuk menjaga para generasi muda agar generasi muda ini tetap tampil sebagai generasi masa depan yang mampu memperjuangkan perjuangan Islam. Nah, saya ingin membagikan tips Bapak Ibu sekalian. Bagaimana sih menciptakan generasi yang bagus, generasi Islam yang tangguh? Mungkin tips akan lebih banyak diterangkan oleh para kiai, tapi Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, kalau pengen tahu anaknya itu baik apa buruk, ternyata ada tanda-tandanya Pak.
Dulu waktu saya masih ngaji, masih kecil, masih di madrasah diniyah, saya diajarkan sebuah sebuah buah qasidah yang tentunya sampai hari ini saya hafal. Bait qasidahnya sangat pendek sekali. Kalau saya bisa menyampaikannya kurang lebih begini Bapak Ibu. Anil mar'i la tas'al wasal an qorinihi wa innal qorina bil muqarrani tadi. Kalau ingin melihat anak-anak Bapak Ibu yang baik atau yang buruk, lihat saja temannya. Kalau dia kumpul dengan orang-orang baik, insya Allah bisa dipastikan orang baik. Kalau dia berkumpul dengan orang-orang jahat, insya Allah dia seakan-akan atau bisa hampir dipastikan anak-anak itu adalah orang jahat. Kalau anak-anak Bapak Ibu itu kumpulnya para kiai dan kumpulnya para santri, mungkin tidak Bapak Ibu, anak-anaknya itu jahat. Hampir dipastikan tidak mungkin. Tapi begitu kebalikannya. Nah, yang terakhir saya mengajak kepada generasi muda, khususnya para santri-santri atau siswa yang bersekolah di SDIT Ihsan Al-Farah. Ayo kita ciptakan circle yang baik. Kita awasi diri kita sendiri dan kita awasi teman-teman kita. Bagaimana cara mencegah narkoba, bagaimana mencegah tawuran. Kita ciptakan circle yang baik. Anak Bapak Ibu kalau sudah saatnya menempuh atau mendapat pendidikan, titipkan pada pendidikan yang baik. Kalau pengen mondok, titipkan di pesantren yang baik. Di desa ini sudah ada yayasan Ihsan Al-Farah yang insya Allah akan menjadi pondok pesantren. Tidak usah ragu Bapak Ibu. Sudah saatnya nanti kalau memang pengen menyekolahkan anak, di sini saja. Jaminannya ada Pak Yai Solihin di sini. Kalau ingin mondokkan anak, di sini saja. Kita ciptakan generasi yang baik, generasi Islam yang baik, generasi bangsa yang baik. Kita ciptakan circle-circle yang baik, circle yang bisa memajukan bangsa ini, circle yang bisa memajukan Islam, dan tentunya kita ciptakan generasi yang akan membawa negara kita menuju baldatun, thayyibatun, warabbun ghafur. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Selain masih banyak yang juga memberikan sambutan, ini bukan nasihat, salah kalau saya memberikan nasihat pada para Bapak Ibu. Ini sebagai pengingat bagi saya sendiri dan juga para generasi muda yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.